Coba Abdika, kembali lagi di Fusbolista Ale. Kali ini saya, Bro Tio, diundang nih. Sebenarnya bukan diundang, mengajukan undangan ke Gus Arifin sebagai dia bukan hanya sebagai bonek, tapi juga sebagai fans Chelsea dan Timnas Indonesia. Iya. Selamat datang Gus di podcast kami dan terima kasih. Terima kasih ini sudah diundang nih. Surprise bagi saya. Justru saya yang terima kasih karena udah diundang kemari lah. Iya. Alhamdulillah nih. Bisa ketemu, bisa silaturahim. Iya. Ya. Gus, kali ini aku mau ngebahas ini aja dulu nih. Apa yang bukan mengutamakan, apa yang menjadi bagian Gus Arifin jadi cinta sama Chelsea ini? Dari kapan mulai? Oke, baik para pecinta bola, fan Chelsea, KBFTT. Apa itu Gus? Aku aja lupa loh. Ayo coba ayo. KFF. Keep blues flying high ya. Jadi saya itu gemari Chelsea itu sebenarnya belum terlalu lama. Artinya saya gemari Chelsea itu tahun 2002-2003. Artinya kalau menurut saya ya belum terlalu lama karena ada teman-teman fans Chelsea itu yang sudah lama-lama. Dulunya malah saya itu penggemar, kalau yang Inggris itu Middlesbrough. Oh, Middlesbrough. Yang punya stadionnya namanya Riverside. Ya. Saya sering melesetin stadion pinggir kali. Iya. Kalau di Indonesia pinggir kali ya. Pinggir kali ya. Jadi kenapa saya ngefans banget sampai hari ini, bahkan ketika sampai titik terendah Chelsea kemarin ketika dijual kemudian sudah 2-3 tahun ini nggak ada prestasi, saya tetap cinta Chelsea. Kenapa? Karena satu, bahwa senang bola itu memang harus pernah naik dan turun gitu. Ya, harus betul. pernah up and down ya. Nah, sebenarnya kalau dirunut ke belakang, saya dulu waktu mulai kerja di Jakarta itu saya punya teman konsultan dari BP, British Petroleum. Orang BP ini rumahnya dekat Riverside Stadium ya di Inggris sana. Dan beliau kebetulan fansnya Middlesbrough. Ya. Zaman itu pemain terkenalnya namanya Zunino Paulista ya, pemainnya Brasil yang pendek kecil tapi larinya kenceng. Suatu saat dia nanya saya, klub bola mana yang kamu sukai? Middlesbrough. Nah, dia pulang ke Inggris, pulang-pulang saya dibawa jersey. Bayangin tahun itu, tahun 2000-an, kita dapat jersey meskipun replika. Zaman itu belum ada di Indonesia orang bikin-bikin punya jersey itu istimewa. Dibawain jersey Middlesbrough. Waduh, saya keren. Dulu saya nggak segede ini, masih muat. Ini saya tinggal di Mojokerto karena kecil. Nah sudah, ketika itu liga yang terkenal di Indonesia cuma Liga Italia di RCTI dengan Mas Jaka Rayana Jaka Surya. Rayana Jaka Surya ya. Yang legend lah. Legend zamannya Donadoni. Banyak sekali itu. Zamannya itu yang dimana Italia memang lagi top-topnya. Nah, ketika 2003 itu mulai seneng Chelsea, teman saya nggak suka Liga Inggrisnya itu bukan karena nggak suka Chelsea atau klub lain. Cara mainnya monoton banget. Tendang tuh, ngejar bong, tendang tuh. Itu awal-awal Abramovich datang ya? Iya, kick and rush apa namanya itu ya. Hit and rush, kick and rush lah gitu. Nah, udah saya pindah ke Medan, tontonan saya tetap Liga Italia. Makanya saya juga Milanisti. Sampai hari ini saya penggemar Milan. Jadi tahun 80-an, 84, 82, 84 mulai top-topnya ada Marco van Basten, Ruud Gullit itu. Bahkan waktu saya di Surabaya semester 1 itu saya masih ingat, saya nggak kuliah gara-gara ada Piala Toyota. Musim dingin bulan Desember, musim dingin Milan lawan klub Brasil waktu itu saya lupa, pokoknya saya nggak kuliah. Intinya gitu. Nah, itu 2002 2003 saya pulang lagi ke Jakarta. Anak saya waktu itu 2, nomor 1 Alvin, nomor 2 Audi. Yang suka bola nomor 2 karena dia pertama kalau beli buku itu suka saya beliin buku yang minta gambar pemain bola. Oh iya. Ya, baru. Nah, kebetulan
Dia bilang sukanya MU ini anak. Iya, iya. MU waktu zamannya Ryan Giggs. Dulu hits banget itu. Hits banget pokoknya. Buku-buku tulis gambar sepak zamannya pemain Beckham, sepak bola, ya pokoknya zaman-zaman itulah. Nah, saya beliin buku-buku tulis itu yang covernya pemain bola. Itu satu lusin isinya pemain bola semua. Rata-rata pemain MU dan pemain Chelsea jarang yang tampil. Nah, ini anak tubuh besar sampai nggak tahu ceritanya, pokoknya sampai itu sarung bantalnya itu anu kasur tuh tutupnya kasur itu tutupnya kasur itu cuma spray lah. Spraynya itu MU semua, merah semua. Guling-gulingnya MU semua. Gede TK tahun tepatnya tahun 2005 2006 mulai juara itu. Si Chelsea itu juara. Ya, ya. Ini anak suka nemenin saya. Kalau kakaknya enggak. Karena anak saya masih dua, pokoknya nonton aja. Juga nonton dia. Pas puncaknya ketika Piala Eropa tahun 2008 ya. 2008. Yang finalnya ketemu MU. Nah, itu anak ini nemenin saya pagi-pagi. Mamanya marah-marah. Anak kecil sekolah diajak nonton bola kan gila. Celakanya kalah karena John Terry kepleset. Oh iya, itu memorable banget itu. Iya, John Terry kepleset. Nah, itulah MU juara, kita runner up. Ya udah, kita senang. Nah, anak ini terus seneng Chelsea. Nah, tapi sarung bantalnya sudah jarang dipakai. Jadi ibaratnya kalau ini sudah murtad dari MU ini anak ini. Adiknya yang di Surabaya sekarang, yang juga senang bonek juga, kuliah di ITS, itu juga penggemar Chelsea. Nomor 4 kurang senang bola, nomor 5 penggemar Chelsea juga. Jadi dari 5 anak saya, semuanya penggemar Chelsea. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya ya, nanti kalau tinggal kita lihat. Gimana kami ini satu keluarga itu fans Chelsea semua ya gitu. Nah, suatu saat di tahun 2000 berapa itu 2010, 2011, saya sudah sering bawa jemaah umroh. Ini waktu itu Chelsea lagi bagus-bagusnya pokoknya. Zaman-zaman ada Didier Drogba itu ya, pokoknya bagus. Top lah itu. Top. Kipernya juga Peter Cech itu juga bagus banget sampai saya lihat Peter Cech sebelum pakai helm, sampai pakai helm itu saya tahu persis itu sampai dia pakai helm ikoniknya dia itu. Nah, suatu saat saya nonton di 2012 yang waktu itu Chelsea juara pertama kalinya champion ya, yang nanti lawan di stadion Munich itu di Jerman itu ketemu Bayern Munchen. Itu babak penyisiannya saya pas umroh. Oh, penyisian umroh. Ya? Penyisian, oh. Ya, penyisian. Jadi kami karena di sana selisihnya 4 jam, Liga Champions kan jam 2-an. Iya, jam 2, jam 3. Berarti di Mekah jam 10. Jam 11. Habis pulang dari sholat Isya, makan malam, itu sudah jam 10 pas, saya nonton di lobi. Iya. Nah, sama orang-orang Arab yang mostly penggemar MU, penggemar non-Chelsea lah. Yang penggemar Chelsea saya lihat ada 2 meja lah, itu ada 3 atau 4 orang. Ya, segelintir lah. Segelintir, sambil ngisep sisa, Mas. Oh. Nah, saya waktu itu sudah berhenti ngerokok, jadi nggak ngerokok. Ceritanya Didier Drogba ngegulin. Wah, itu teriak yang meja sana sama meja saya teriak. Anehnya orang Arab deketin saya nyiumin. Geli banget itu saya. Geli banget. Cerita unik itu ya. Cerita unik. Jadi bagaimana sesama penggemar Chelsea, tapi ini waduh ini bahaya ini. Akhirnya Bapak sudah belum selesai, saya pindah ke kamar, nonton di kamar saya takut diciumi lagi kalau gol. Jadi cerita itu kemudian saya pulang bulan itu kan finalnya kan Mei ya, April Mei itu. Saya nonton di rumah yang nemenin anak saya ini, yang nomor 2 yang tadi itu yang semula penggemar MU. Nah itu pas si siapa itu yang pemain Jerman yang ngegolin pakai heading itu siapa namanya? Saya lupa itu. Kroos ya? Bukan Kroos. Muller ngegolin itu saya tidur itu. Udah kalah. Saya udah kalah. Tapi anak saya masih nyetel.
Jadi kebetulan Itu Gus Arifin, maaf dipotong, itu pasti ketiduran apa gimana? nah, saya begitu ke Gulan itu tidur saya. Saya udah nggak tega nonton. Oh, Ini nggak kalah jangan-jangan gitu. dijabu kayak 2008 Iya, kalah lagi sama kayak kalah lawan MU. yang ada tidur penalti aja. itu ya. Iya. Entah ceritanya gimana, saya tidur. Nah, tidur tapi nggak bisa tidur. Kuping saya dengerin suara komentator. Anak saya karena yang nonton kan. Begitu anak saya gol, pas saya bangun lagi. Saya bangun lagi. Ayo, ini seru ini. Terus, itu satu-satu tambahan waktu, nggak ada gol lagi. Bahkan penaltinya sampai itu si Ruben kalau nggak salah. Oh, Robben dulu bekas pemain Chelsea juga. Iya, Arjen Ditepis. Robben. Arjen Robben ditepis. Wah, itu saya semakin bersemangat itu. Wah, mudah-mudahan menang. Nah, sudah tibalah giliran saya seperti dejavu nonton bareng anak saya ini penalti juga lawan MU. Pertama menang si Mata. Yuan Mata. Nggak gol. Udah, aku mau tidur tanggung nih. Udah menjelang subuh. Iya. Nah, nonton akhirnya tendangan bisa ditepis oleh itu. Inilah sama. Tapi begitu tendangan pemain Jerman yang terakhir menyentuh tiang, itu saya wiritan gitu. Ini mudah-mudahan juara, mudah-mudahan juara. Bener tuh nggak masuk. Si Drogba enak banget dengan dua langkah aja, cek langsung masuk. Itu yang namanya anak saya itu bantalnya dibanting gitu. Saking senengnya itu senengnya Chelsea itu puncaknya yang pertama itu. Nah, sampai kemarin tahun 2020 juga begitu. Jadi kesenangan saya Chelsea itu makanya walaupun sampai kemarin yang waktu gara-gara perang Ukraina Rusia terus Abramovich menjual Chelsea ke si bule ini. Bule. Bule ini. Walaupun saya kesel ya spend lah, namanya cinta ya gimana. Kalau lagi jalan ke luar negeri ya tetap nyari jersey juga gitu. Kira-kira gitu. Mas, jadi itu bukti dan hampir semua aktivitas saya kalau lagi di medsos yang saya gibahin ya bola. Saya jarang menggibah soal yang lain-lain. Ya, betul. Saya gibah yang menurut saya yang mubah itu gibahin bola. Ya, saya juga lihat pantauan sosmed dari Gus Arifin di X, sering ceng-cengan lah sama teman-teman lain, dan bagi saya itu hiburan saja. Toh di luar baper lah. Iya. Di luar medsos teman-teman saya penggemar fans MU itu juga kadang-kadang kalau ke sini ya mampir sini ngopi bareng, makan bareng. Ya biasa aja. Santai aja. Tapi kita memang membuat suasana X atau Twitter waktu itu memang kita buat seperti itu, seperti musuhan. Pemain favorit siapa Gus selama di Chelsea? Yang pas 22 tahun ini. Nah, yang pertama dulu zamannya Zola. Oh, zamannya Zola karena kebetulan karena suka nonton Liga Italia. Kemudian Zola main di Chelsea senang. Yang kedua di Matteo juga. Matteo juga pernah main juga barengannya Duff itu. Ya, tahu. Nah, kemudian zaman itu sebenarnya favorit saya tidak hanya pemain Chelsea. Saya menyenangi pemain Blackburn Rovers. Blackburn Rovers itu si yang jadi top scorer Piala Dunia si sampai itu yang kok lupa saya namanya. Oh, Kio Santa Cruz, bukan? Bukan, lupa. Pokoknya zaman itu ada pemain Blackburn Rovers bagus. Oh, Alan Shearer yang juara IPL iya, ya. Alan Shearer. Itu saya punya kaos replikanya Blackburn Rovers. Sampai sekarang punya tuh, Gus? Karena dulu ukurannya kecil. Kalau dicari mungkin ada di Mojokerto ya. Tapi itu saya pertama kali punya replika Liga Inggris itu cuma 2. Yang benar-benar replika ya, bukan buatan pasar di sini ya. Yeah. Pertama yang dikasih teman saya Inggris itu yaitu Middlesbrough, yang 2 Blackburn Rovers. Yeah. Blackburn Rovers itu si seragamnya si Alan Shearer, yang top scorernya. Itu kalau di kalangan kolektor jersey ya, iya. Gus. Mahal itu. Mahal, makanya saya itu mudah-mudahan kalau nanti ke Mojokerto jangan sampai hilang benar. Itu investasi Gus, kayak emas Gus, kayak logam mulia itu. Itu bayangin zaman itu hanya bisa dibeli di luar negeri. Zaman itu. Kalau sekarang kan kita bisa dapatkan di sama kolektor ada lah. Iya. Nah, itu pemain favorit yang berikutnya itu pasti Didier Drogba ya. Didier Drogba, kalau kiper Peter Cech, kemudian Costa. Oh, eranya Diego Costa ketika Arjen Robben nggak begitu suka karena gaya mainnya kurang suka. Pokoknya Costa itu yang semula kewarganegaranya Brasil terus pindah Spanyol itu waktu itu saya
saya senangnya ya Costa itu bagus. Bagus. Meskipun temperamental kalau lagi lawan On fire. pemain sebetulnya lawan pemain Arsenal ya mepet betul. Fernando Torres. Torres juga termasuk. Torres itu dulu Itu kan pemain lagi, Liverpool. Iya, lagi zaman on fire juga. On fire dibeli Liverpool dengan harga 50 juta pound kalau nggak salah. Waktu itu mahal itu. Paling mahal. Paling mahal. Bahkan di ketika Chelsea lawan Barcelona yang ketika gol terakhirnya Man of the match itu dia. Iya, man of the match dikatakan oleh reporternya 50 juta pound sterling sudah lunas. Sudah lunas. Iya. Sudah lunas. Kira-kira itu Mas ya. Terus terkait kepindahan ini kan, penjualan Chelsea dari Abramovich ke Todd Boehly ini, sebagai fans sejati Chelsea, ada gambaran kekecewaan nggak Gus? Atau sedih gitu? Iya. Kalau saya karena nonton bola itu saya mirip belajar ilmu agama ya. Ilmu agama begini. Jadi kayaknya nonton bola itu mirip kita mempelajari kodok dan kodar, takdirnya Tuhan. Mirip-mirip itu. Contohnya sederhana. Bayangin ketika sudah head to head dengan MU itu, menurut feeling saya penalti akan dimenangkan. Kalau si Terry nggak kepleset itu menang. Menang, ya. Menang, tapi ternyata kalah. Waktu lawan Munchen, menurut saya kalah. Karena di kandangnya si Munchen sendiri, di depan pendukungnya Munchen sendiri ketinggalan terlebih dahulu, adu kiper ketinggalan tapi menang. Waktu back to back tahun depannya menang Liga Eropa, ya kan, makanya anak saya yang nomor 2 itu punya sarung bantal sama spray itu back to back. Jadi Liga Champions dan Liga Eropa ya waktu itu. Waktu itu Liga Conference belum ada. Liga Conference belum ada. Kan kalau kita cerita koleksi piala itu Chelsea kalau di Inggris paling lengkap karena dia punya yang punyanya Cup Winners' Cup. Winners' Cup ya. Cup Winners' Cup dulu namanya, Cup Winners' Cup. Jadi ada Champions Cup, ada UEFA Cup, ada Cup Winners' Cup. Nah, Cup Winners' Cup itu di Inggris yang punya cuma Chelsea. Iya, betul. Ya, cuma Chelsea. Nah, karena saya menganalogikan lihat bola itu seperti kita melihat kehidupan. Kadang-kadang kelihatannya menang kayak tadi malam itu menit keempat ya. Kalau 4 itu menurut saya, teori saya udah main parkir bus zaman kayak Mourinho, beres itu urusan. Tapi menit 89 gol, artinya ya sudahlah. Tapi waktu lawan lawan ketinggalan duluan juga bisa balas. Lawan Spurs ketinggalan 2-0 gara-gara si Gondrong itu si Cucu kepleset karena sepatunya ngelicin ya. 2-0 bisa membalas 4-3. Itu artinya saya seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat bola itu, saya seneng nganggap disitulah memang untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ya, kayak dinamika roda kehidupan. Iya, dinamika kehidupan. Kadang makanya, di atas, kadang di bawah banget. Kadang di bawah banget. Ini. Makanya kalau kemarin kita sangat dekat dengan MU, kita di atas ya. Saya kadang-kadang membuli juga. Saya khawatir nanti keprosot juga. Makanya pokoknya jangan sampai kita bully yang lagi di bawah. Kasihan banget itu teman-teman ya, kita. Soalnya saya lihat kan sekarang prestasi Chelsea sekarang sebenarnya agak mendingan ketimbang musim lalu. Betul. Nah, Gus mau tanya lagi nih Gus. Maksudnya kan gini, ini kan Chelsea ketemu FC Copenhagen. Copenhagen ada Kevin Dijk. Nah, ada Kevin Dijk. Pilih mana Gus? Chelsea tetap. Tapi itu ada yang komentator di Instagramnya Mas Rio kan. Mas Tio ya. Mas Tio bilang begini bahwa ini tolong ini Anda yang mendukung Chelsea nggak nasionalisme. Saya jawab, apa karemu ini? Dari satu sisi karena klubnya Chelsea ya tetap dukung Chelsea. Kevin Dijk di situ hanya 4 pemain Indonesia yang main di Copenhagen. Jadi kalau bisa lolos ya? Apa? Bisa lolos. Bisa lolos. Artinya kalaupun nanti kita nonton itu seneng dua-duanya. Artinya seru karena ketemu orang Indonesia. Kevin Dijk itu nanti jaga si siapa bekas pemain City itu Cole Palmer. Saya kebetulan waktu beberapa hari lalu nonton Venezia. Yang ada Bang J. Kapten itu udah berapa pertandingan kapten dia Gus. Begitu disebut nama Indonesia di situ di line up di tongolin itu benderanya Indonesia tuh. Iya, udah banget itu bagi saya waduh, ajib ini kalau bahasa ajib banget itu. Tapi sayangnya kemarin kan Michel Gus kalah kan 20. Betul. Coba kalau kemarin menang lain cerita itu. Iya. Glim itu dari Norway kan wah. Tapi sebagai saya penggemar Chelsea, ini biar pialanya Chelsea komplit.
Champions Cup sudah. Iya. Pemain Inggris nggak ada yang punya karena udah nggak ada lagi tuh Udah pertandingan. nggak ada. Ini yang conference kalau menang keren itu. Keren. Nah nanti bulan Juli ya kalau nggak salah yang Piala Dunia, Oh ya. yang World Cup-nya. Ya, edisi baru. Edisi baru dengan beberapa tim. Nah kita kayaknya langsung masuk di fase kedua karena fase pertamanya nggak ikut. 24 tim kan? Ya 24 tim. Kalau itu bisa juara keren, meskipun nggak apa-apa. Sekarang terseok-seok di Liga, kalau juara dunia keren juga. Gitu Mas. Iya. Seru juga ya melihat perkembangan Chelsea ini kan yang tadinya sebenarnya kan Chelsea itu kan sebelum juara IPA 2005 kan absen gelar juara 50 tahun kan. Betul. Makanya seneng banget kan teman-teman saya yang fans Chelsea. Wah, 50 tahun. Iya. Dulu juga Liverpool juga 30 tahun kan. Betul. Akhirnya juara sejak Betul. itu kan. Sebenarnya saya senang Chelsea itu sangat amat tuh ketika yang melatih Mourinho. Mourinho ya. Mourinho itu kan 2 kali melatih ya. Melatih yang pertama itu jago, terus melatih kepelatihan kedua. Tapi itu. sayang dia nggak bawa trofi champion. Betul. Cuman itu tadi senangnya itu apa? Ketika kalau sudah mulai keteter, parkir base-nya itu yang seneng saya. Walaupun kalau seandainya waktu itu ada Twitter mungkin kita dimaki-maki orang ya. Karena kita kan pendukung itu. Saya kan belum ada Twitter untungnya. Belum ada Twitter, belum ada X. Jadi nggak ada masalah. Kita Chelsea mau parkir bus silakan, nggak apa-apa. Betul. Paling komentator aja di TV orang ngomong. Tapi secara saya sebagai penggemar Chelsea, yang penting juara. Yang penting menang. Yang penting menang. Mourinho kan dulu kan begitu, sampai sekarang juga begitu kan. Bahkan menurut saya baca beberapa statementnya Mourinho ketika Chelsea terpuruk itu, beliau sangat respect. Artinya saya sebagai penggemar Chelsea betapa seorang Mourinho yang quote unquote tidak lagi melatih, ketika ngelihat bekas klubnya terpuruk ya masih peduli. Dan itu menurut saya pembelajarannya. Jadi bullshit apapun lah klub kita, ya, jangan nggak didukung. Ya, kesimpulan dari Gus Arifin kan sebagai fans Chelsea kan mau apapun yang terjadi tetap dukung Chelsea. Ya. Walaupun udah dari Abramovich ke Bule ya tetap dukung. Meskipun ya meskipun gini kadang-kadang kalau mohon maaf kalau lagi ketemu banyak kan pendukung saya di kantor yang Arsenal atau MU. Kalau pendukung MU saya nggak terlalu takut sekarang karena dibawa kan walaupun menang tetap dibawa, ngeledeknya gampang kalau saya. Ini bukannya ngeledek teman MU bukan. Tapi kalau ketemu pendukung Arsenal, kalau di kantor saya saya lebih baik menghindar. kalau Arsenal menang, Chelsea kalah atau terus saya lebih baik menghindar. Untungnya tadi malam Arsenal kalah. Jadi kalau bisa ketemu ya saya nggak apa-apa. Asik juga nih memperbincangkan Chelsea sama Gus Arifin ini gak akan ada habisnya. Kita beralih ke ini Gus, ke liga lokal. Nah, Gus Arifin kan sebagai bonek dan pecinta Surabaya, melihat prestasi Persebaya di putaran kedua ini menurun gimana? Saya itu waktu awal kompetisi saya bikin konten di Pantai Bondi di Sydney. Saya cerita, saya ngadep ke laut gitu. Terus angle-nya dari belakang seperti orang kaget, bonek wani, terus saya pegang logonya Persebaya, juara tahun ini, saya bilang gitu. Dan waktu itu ya alhamdulillah naik terus. Iya benar. Sampai setiap saya punya kebiasaan yang kata orang agak aneh, meskipun saya bawa umroh, saya selalu bawa 2 atau 3 sal. Sal pertama Persebaya, sal kedua Chelsea, sal ketiga AC Milan. Nah nanti kalau foto gantian jembrengnya gini. Kalau bapak yang tahu X saya pasti kalau lihat ada di Arafah begini, di puncaknya Swiss sana yang tempat main ski itu saya nampilin. Itu bukan saya mau nyombongin ini saya lagi dulu, enggak. Saya hanya cerita aja. Saya bawa gambarnya Persebaya, saya bawa gambarnya aja seneng aja. Bahkan saya waktu di Korea, saya naik ke gunung di puncak gunung apa saya lupa itu yang dekat. Pokoknya yang tempat wisata yang kita harus naik ke atas gunung tapi pakai alat. Di Korsel ya? Di Korsel di South Korea, Korea Selatan negerinya. Ya kalau Korea Utara kan nggak mungkin Gus. Iya. Saya ke perbatasan ke Panmunjom. Oh Panmunjom. Tapi kata orang Koreanya jangan, ini nanti masih berbahaya. Karena itu daerah demarkasi kan. Iya. Nah, di atas saya naik gunung terus saya minta difoto dari bawah. Itu gambarnya bonek mania baliknya Persebaya. Itu saya punya koleksi foto di X itu atau di Facebook itu banyak sekali. Dalam bahasa saya
Saya menyintai Persibaya itu dari kecil karena dulu di Mojokerto itu pemain-pemain lokal Persim, Persatuan Sepak Bola Mojokerto, itu kalau yang bagus pasti masuk ke Persibaya. Contohnya Joko Malis. Joko Malis itu rumahnya saya tahu di daerah Melirip, ya dekat rumah saya. Joko Malis itu. Joko Malis itu pemain Persibaya. Tahu. Dari tahun 70-an itu abah saya kalau ada Persibaya, ada pertandingan lawan klub luar, seingat saya Persebaya itu pernah lawan AC Milan kan? Pernah lawan AC Milan, betul. Waktu itu kalau nggak salah zamannya Samsul Arifin. Yo. Itu abah saya ngajak saya ke Surabaya. Itu dibela-belain jual kambing lah untuk ke Surabaya karena rumah saya di Mojokerto. Kita nggak seperti sekarang gampang lewat tol kan, kita mesti naik bus nanti beli tiket di Tambak Sari itu. Nah, tapi waktu itu benar-benar belum bonek karena bapak saya masih ada, bapak saya yang bayar. Ketika saya mulai gede, bapak saya nggak ada, saya ditinggal yatim. Itu mulai seneng bola nggak bisa dilarang. Nah, kalau kadang-kadang ada anak-anak ngajak ke Surabaya nonton, nggak pakai tiket. Ya. Jebol apa? Pintu stadion Tambak Sari. Aduh kadang-kadang manjat. Kan ada pohon tinggi tuh. Iya, yang atas masuk duluan, itu spanduk dilipet jadiin tali. Wah, cerita ini nih, cerita menarik nih dari Gus Arif. Iya. Banyak yang tahu kan. Jadi, makanya saya itu pernah jebol pintu karena lari beramburan, di dalamnya sudah ada tentara bawa rotan itu. Saya alhamdulillahnya jatuh dipukul. Makanya kaki saya yang kanan ini masih trauma, kayak rasa pukulannya masih terasa. Itu entah kenapa ya kalau pernah dipukul itu di penonton bola. Nah, baru ketika tahun 87 mulai ada PSIS ya. Yang waktu itu Persebaya jadi juara Liga. Ya. Liga Perserikatan. Kalau nggak salah di final. Galatama. Bukan, Perserikatan. Perserikatan. Kan waktu itu ada dua, Liga Galatama sama Liga Perserikatan. Liga Perserikatan yang semuanya Persija, Persibaya, Persib, Persikabo, Persim, Persipura, semua. Kalau yang Liga Galatama kan Niak Mitra, kemudian Pelita Jaya, Warna Agung, Mas gitu ya. Trans, ya, sama Yuda. Gitu. Jadi ini ceritanya Liga Perserikatan waktu itu kelasnya di atas Liga Utama. Oh, Galatama. Iya, Galatama. Kenapa? Secara emosional ke daerahnya muncul. Muncul ya. Nah, tahun 88 itu final antara Persibaya lawan Persija. Ya, waktu itu itu zamannya siapa, Gus? Zamannya waktu itu zamannya Bejos, Mustaqim. Oh, Backnya Mustaqim. Backnya Mustaqim, kemudian strikernya Samsul Arifin. Nah, itu saya masih ingat ketika dibawa penyisian lawan PSMS, Samsul Arifin itu nendang dari tengah lapangan langsung ke gawangnya PSMS, gol. Oh, itu yang membuat ajib. Nah, waktu itu musuh dekatnya itu PSIS. Oh iya, PSIS. Zamannya Ribut YT. Oh, Ribut YT yang nanti ketika jadi pemain nasional nyetak gol di SEA Games Manila satu-satunya. 87 ya? Ya, 87. Apa 91? 87. Kalau yang SEA Games-nya dapat 91. Oh, 91. Nah, waktu itu yang ngasih umpan kalau nggak salah Nur Alim Persib Bandung. Nah, itu zaman itu begitu. Nah, begitu kemari Persibaya sempat di-ban kan, ikut dulu Liga Primer itu LPI. Oh ya, IPF. Yang Liga Primer Indonesia yang gambarnya bulat itu. Ya. Waktu itu terus Persibaya di-ban, terus di kongres yang di Ancol itu baru diterima lagi. Nah, saat itu saya ketemu beberapa bonek yang dari Surabaya, saya kebetulan juga ke Ancol, ketemu ya biasa ngobrol, yes. Intinya ya. Nah, ketika itu proses negosiasi begitu kurang lebih 6 bulan, Bang Iwan Bule mengumumkan bahwa tahun depan Persibaya kembali ke Liga 1. Posisi saya di Medina, lagi umroh. Makanya saya terus konten. Saya seperti gambar duduk di depannya, ya bukan Medina. Oh, Medina. Di Medina. Ya tulis, alhamdulillah Persibaya kembali ke Liga 1. Itu masih ada itu, ada di Facebook saya itu. Nah, kenapa sampai segitunya? Kadang-kadang saya itu sampai nggak tahu ya, pokoknya kalau lokal Persibaya, kalau Inggris itu Chelsea, kalau Italia AC Milan. Kebetulan Spanyol saya kurang suka, baik mau Barcelona mau Madrid. Meskipun secara saya punya koleksi kaos Madrid banyak, karena sering saya nitip teman. Oh iya. Nitip teman. Termasuk koleksi itu saya punya. Termasuk seragam klub-klub kayak klubnya
yang shot Korea Selatan yang Seoul Juhon atau apa yang bajunya kayak AC Milan juga punya saya. Kalau AC Milan saya belinya di San Siro. San Siro. Karena saya pernah ke sana. Sama saya sama Gus Arifin juga pecinta AC Milan. Iya. Waktu itu kalau nggak salah saya pas lagi dinas ke Italia, ada pertandingan, saya nonton. Jadi makanya saya beli jersey di sana asli. Jadi itu kesenangan saya, termasuk saya beliin anak saya si Audi Alpin itu ini glove untuk kiper. Itu asli AC Milan. Dan masih saya simpan itu. Kecil. Ya itu. Tapi, bareng. Kalau kembali ke Persebaya, jersey Persebaya sering beli? Saya punya. Yang saya punya itu Kansas. Ada. Saya masih punya Kansas. Kemudian yang Kansas itu yang zamannya Liga Dunhill. Dunhill ya. Ya, tulisannya Kansas. Kemudian yang gambar berikutnya ada tulisannya sponsor apa lupa pokoknya. Oh, itu berarti zaman Jackson Aftiago ya? Jackson Aftiago pemain itu. Jackson Aftiago. Top skor kan? Top skor ya, Jackson Aftiago. Yang zamannya Jackson itu. Itu tahun 97 itu. Itu saya punya punya jersinya itu. Kalau yang kemari-kemari saya karena punya temen di yang jual aparel asli Persebaya, saya biasanya pesen aja lewat langsung dibeliin terus saya kasih nama saya belakang. Saya juga pernah punya jersey Persebaya sih waktu itu. Iya. Saya punya hampir semuanya koleksi jersey Persebaya itu punya, tapi kemari-kemari saya punya yang tanpa sponsor. Yang kayak koleksi aja gitu ya. Termasuk yang jaket-jaket kulit Persebaya itu punya. Artinya memang saya sengaja untuk punya ya, untuk punyaan. Makanya di lemari pakaian saya itu isinya tuh kalau enggak AC Milan, Persebaya, Chelsea. Udah ketebak lah ya. Udah ketebak. Dan itu kalau nyuci untuk barang-barang tertentu saya cuci sendiri. Saya enggak karena kalau pernah dicuci rontok. Gus, aku punya pertanyaan nyentil nih, agak nakal. Kenapa ya Gus, kalau teman-temanku yang bukan suka yang fans Persebaya nih ya, asli bonek itu suka mengatakan PSSI ini selalu menganaktirikan Persebaya gitu, selalu. Itu pendapat Gus Arifin gimana? Saya entah diakui atau tidak, memang kayaknya begitu. Iya. Saya ingat betul ketika ketua PSSI-nya Nurdin Khalid. Jadi saya sebut nama ya, nggak apa-apa. Sampai saya itu bikin waktu itu di Facebook, anak saya yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu masih kecil. Ya. Saya beliin aparel PSSI yang murah, yang 100 ribuan, merah putih. Terus saya buatin tulisan pokoknya PSSI apa begitu, saya foto. Terus saya di Facebook ditegur orang, nggak boleh memanfaatkan anak-anak. Itu saya saking keselnya, karena itu tadi ya, karena itu. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini saya nggak benar ya. Artinya mudah-mudahan saya ini salah. Apakah ini bagian dari, karena selama ini memang secara tim Persebaya itu kalau dalam bahasa tertentu itu memang mirip-mirip ya itu tadi, mirip-mirip anak tiri gitu. Ini mirip anak tiri. Soalnya saya melihat gini Gus, kenapa jadi PSSI menganaktirikan Persebaya itu terlihat dari betapa kritis dan idealisnya para bonek Gus. Terhadap PSSI yang melihat PSSI nggak benar, ya dia betul. Bahkan saya itu kan saling follow dengan beberapa teman ya. Kayak Adi Peci itu kan saya dekat sama Statrawon itu juga saya sama, terus beberapa pemilik akun Twitter maupun X sekarang itu kan saya juga berteman. Artinya memang saya itu ya tadi sebenarnya sependapat, kalau beliaunya sudah nge-tweet atau bikin konten tulisan, saya biasanya like saja. Artinya saya mengaminkan apa yang kawan-kawan lakukan. Tapi dalam perspektif yang lain, kita juga harus jujur. Baru balik ke Liga 1, mungkin quote-unquote kaget ya, karena selama ini nggak ikut, terus langsung kompetisinya sangat keras. Bahkan kalau dalam bahasa saya, ini meskipun dimain Bung Tomo, juga 50-50 itu belum tentu menang. Karena ya tadi, kayaknya Persibaya itu butuh membangun lagi satu tim yang sebetulnya kalau saya puji sekarang yang kuat adalah Persib. Sebelumnya Bali United itu kuat. Atau sekarang yang lagi bagus itu Dewa United, cara mainnya seperti itu. Tapi tadi kembali karena kecintaan, maka meskipun kok ya grafiknya bareng itu sama Chelsea, lagi di atas dua-duanya, turun bareng. Udah gitu Milan juga anjlok bareng. Aduh, kadang-kadang
Kok bisa tiga-tiga pengemak saya? Makanya kalau Bapak lihat di bio saya di X Persebaya, Chelsea saya sebut dulu, Chelsea, Persebaya, AC Milan, Petani, Majalah Jumroh, Risk Management, ya itu kan kerjaan saya. Penulis buku. Tapi yang saya salut dari Bonek sekarang adalah mengubah citranya lebih positif. Betul. Apalagi udah rekonsiliasi sama Jackmania. Nah ini kan tinggal rekonsiliasi dengan Arema. Arema, betul. Agak susah. Ingat ya, Kanjuruhan kemarin itu pertandingan Persebaya lawan Arema itu. Iya. Tapi kemarin justru Bonek malah berempati loh. Berempati. Ke Aremania loh. Betul. Tapi kadang-kadang ya tadi kedewasaan supporter lah. Sebelah saya kan punya teman di kantor Arema lah. Iya. Ya biasa-biasa aja. Biasa, karena kalau seumuran gini ya biasa. Yang bahaya itu kan yang masih ABG, masih labil gitu, ya kan? Iya labil, terus nanti nontonnya nggak punya duit, lapar kan, perutnya, gampang diusulut emosinya. Iya gitu. Itu kan kadang. Makanya kalau kata orang kalau Bonek sudah punya duit sih nggak ngamuan. Sebenarnya gini Gus, sebenarnya masalah supporter ini kan tugas PSSI. Tugas PSSI. Ya, sekarang kayak kasus tragedi Kanjuruhan, katanya kan waktu itu Mas Erik mau nuntasin, tapi kan faktanya sampai hari ini faktanya sekarang lagi pula polisi nyalain angin. Nyalain angin, nah, betul. Kemudian muncul lagi bayar. Iya, gitu kan. Betul. Artinya gini, saya sebagai penggemar bola, sebutlah kalau polisi tegas sama supporter itu wajar lah. Kayak zaman saya digebuk pakai rotan itu kan juga ya karena maklum melanggar aturan, jebol pagar ya. Dan nggak bayar lagi. Namanya juga bonek. Tapi kalau mohon maaf kalau misalnya tadi ya, kalau terus tiba-tiba penanganan bola itu nggak proper ya, sebetulnya nggak proper. Itu seperti itu, menggunakan gas air mata itu sudah salah, karena stadion itu close area, artinya angin itu kalau begini itu nggak akan bisa terbang cepat ya. Apalagi kalau seandainya stadionnya kayak JIS itu malah bisa banyak orang itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa menggunakan gas air mata? Padahal kalau mau bubarin, datang kan air, kanon air, itu malah nggak apa-apa. Air walaupun banyak, pertama secara dihirup nggak apa-apa. Kalaupun ngenai badan ya sakit-sakit, tapi nggak melukai kan air. Kalau gas air mata kan mata perih dan efeknya apa? Dia nggak bisa menyelamatkan diri. Iya. In case ada sesuatu dia nggak bisa nyari tempat mana itu exit door-nya, nggak tahu. Pintu darurat nggak tahu, dan itu kesalahan fatal dari Pak Silop ketika nanganin satu pertandingan di Kanjuruhan itu. Bahkan saya punya dikirimin oleh teman itu yang warna hitam itu, ya, tragedi Kanjuruhan, saya masih punya itu, saya simpan sebagai bentuk apa ya, bentuk empati saya kepada teman-teman Arema. Meskipun secara rivalitas Bonek dengan Arema nggak bisa dipungkiri ya. Tapi kalau soal nyawa nggak ada cerita sih. Nggak ada pertandingan bola seharga nyawa kan. Sepakat Gus, itu dia. Kayaknya saya sering kan di konten kami ini ya kan di rubrik Futbolista ini selalu kan menekankan penuntasan Kanjuruhan. Karena bagaimanapun satu nyawa itu berharga. Apalagi 135 Gus. Itu dasarnya saya empati, dasarnya saya ini nggak ada cerita lagi ngomong saya Bonek itu grup Arema, enggak ada. Atau kemarin seperti contoh anak Persib sama anak Persija berantem itu, aduh ini apa sih yang dicari gitu loh. Iya. Kalau saya sih gini, kalah ya wes kalah. Saya terus terang, anak saya kan saya di Surabaya, saya beritahu kamu kalau mau nonton bola cari tempat yang aman. Biasanya kumpul di Tribun Timur, Timur Barat itu pasti anak-anak, kamu cari yang agak mahal lah. Iya. Benar-benar. Gitu. Tribun Utara, Tribun Selatan, maaf. Itu kan tempatnya Bonek ngumpul yang nggak pakai baju sama pukul drum. Kira-kira itu. Jadi kalau seandainya saya diminta untuk mengatakan kenapa Persebaya dianaktirikan, itu tadi ada, faktanya ada. Tapi nanti memang seharusnya juga PSSI juga mestinya fair, memperlakukan jangan sampai gini loh. Kita kan lagi membangun sepak bola nasional ini, paling bagus kan memang dari tim liga ya, dari liga. Seperti kenapa sih Italia itu maju, meskipun tinggi badannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Pendek-pendek malah menurut saya katakan. Bahkan Zola itu kan pendek. Kan Alvaro juga pendek, Gus. Matteo itu pendek. Iya. Matteo itu pendek. Matteo pendek. Ya, terus kalau kita bilang ya mulainya dari liga, kalau liganya benar cakep. Dan yang saya sesalkan ketika Persibaya
mengundang Persija, malah kena denda. Waktu Persija main di Bung Tomo, kan Persija dikasih tempat tuh, dikasih kursi tuh, dikasih. Oh, karena masih ada peraturan dari Erick Thohir itu. Gitu, iya. Ya? Oh, nggak boleh datang. Iya. Padahal maunya teman-teman bonek kan rekonsiliasi. Kena denda nggak berapa? 75 atau 25 juta. Ya, tapi intinya, waduh, apaan sih ini? Ya, PSSI. Kapan sih uang pertandingan bola itu untuk dinikmati, untuk menghasilkan uang, kok nggak boleh orang nonton? Itulah yang dikritik sama teman-teman supporter kan. PSSI ini orientasinya duit terus. Iya. Padahal ya namanya pembinaan supporter ini kan penting. Penting. Kan? Penting. Kayak contoh kita tuh kepengen gini loh Gus, kayak di Itali, Inter sama Milan duduk, walaupun giliran yang kandang disebut Milan, yang banyak Milan, Inter sebagian. Maksudnya kan bisa duduk. Ini sekelas ini deh Liverpool, lawan MU. Jadi saya baru tahu ketika ada teman saya Liverpool nonton versus MU, jadi MU masuk dulu nih, tapi nggak boleh pakai jersey MU. Ya, jadi pakai baju bebas, nanti pulang belakangan. Nah, sistemnya pengamanan gitu kan. Dan itu gunanya Marcel di depan itu kan. Marcel itu juga sama. Kalau bahasa saya ya sudah mulai profesional juga. Karena begitu ini kan industri ya. Industri itu menghasilkan banyak uang. Kalau ngurusnya aja nggak profesional ya, gimana mau maju? Iya, makanya saya selalu dengan mengubah image bonek jadi positif. Dulu kan selalu kalau 8 besar pasti ribut nih di JGB. Pasti. Kata pokoknya modal 5.000 nekat Jakarta. Saya cerita kapan hari kan dulu sebelum Covid ini, waktu Persibaya baru masuk Liga kan, Persibaya pernah tanding ke Persita sini, Stadion Benteng. Saya diminta oleh teman-teman, ayo urunan yuk untuk beli makanan. Bagi saya itu biasa saja. Artinya kecintaan saya kepada Persibaya itu sama dengan kecintaan saya pada supporternya. Karena pun bagaimanapun juga mereka juga ya boleh jadi karena kecintaannya nggak punya uang berangkat. Itulah nanti muncul istilah bonek gitu kan. Dulu saya bonek juga kan, makanya kalau ada yang bilang nih, ini bonek yang udah tua. Sampai ya di Australia kemarin, saya pakai baju Persibaya, saya jalan di kota Melbourne itu. Entah ceritanya gimana, ada yang negur. Weh bonek, saya noleh. Boleh atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Sampai dia, aku Surabaya, aku arek Kapasan, terus lapor ini, aku nyambut gawe, ngobrol di negeri orang, bayangin di negeri orang ketemu sesama bonek, dan boneknya ini bonek elit kan, ketemunya di Melbourne kan. Tapi yang menyebabkan dia tahu saya itu karena saya pakai sal bonek, saya pakai kaos bonek, tapi saya tutupin jaket dingin kan musim dingin kemarin bulan Juli. Tapi dia tahu bonek. Begitu juga waktu ke Belanda, nah saya pakai jaket tebal gitu, tapi sal saya bonek sama Chelsea tumpukan. Saya naik tram sama turis lain yang dari sini, begitu turun di di daerah di Amsterdam itu, ada yang langsung nyamperin, ayo foto boneknya. Bayangin, sampai ke mancanegara, saya itu suka bawa atribut itu, menyebabkan ada orang langsung merasa ini konyol dewe. Optimis nggak Gus? Persebaya juara musim ini? Saya kalau ini masih berapa lah? Ini pekan ke berapa ya? Ini 24 apa 25? 24, 25. Sedangkan pertandingan habis di 34. Masih ada 10 lagi ya? Ya 8 atau 9 lah. Kalau hitung-hitungan saya pakai rumus ideal, habis ini menang terus ya. Habis ini kan lawan Persib. Persebaya lawan Persib, habis lawan Persib besok di GBT. Ya, GBT. Anggap menang. Habis itu trennya positif menang. Berarti ada nilai tambahan 3 kali 10 ya, 3 kali 10. Sekarang selisihnya 41, Bali United 42 kalau nggak salah. Kemudian Persib itu kalau nggak salah selisih 46 atau 47. Kalau ini selisih 5 atau selisih 6 itu masih bisa kekejar. Dengan syarat nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Dengan syarat nggak boleh kalah. Yang kedua lebih beruntung lagi kalau lawan di atasnya draw kalah. Itu doanya orang kalah, doanya pengen menang. Iya. Gitu ya. Oke. Beralih ke timnas nih Gus. Timnas. Melihat banyaknya diaspora naturalisasi, menurut Gus Arifin setuju nggak? Atau perlunya pembenahan liga dulu atau usia muda atau gimana? Baik, kalau untuk crash program naturalisasi dulu. Crash program kan, artinya ini target dekat.
Kalau target panjangnya tetap idealnya lewat liga karena itu yang paling Liga dan ideal usia dan muda itu ya? lebih sustain, Ya, lebih sustainable. lebih bisa diharapkan dalam jangka waktu lama. Kalau ini kan nanti begitu umur orang apa pemain naturalisasi tua juga turun lagi, ya. Masa terus naturalisasi terus ya. Itu pun kalau ada juga nggak apa-apa. Tapi intinya sih ini untuk press program oke. Tapi untuk long term program itu harusnya liga. Liga dan usia muda ya. Liga dan yang liga kecil-kecil kayak kalau kita tahu kan kalau di Inggris itu di Barcelona, di Spanyol, di Italia kan ada yang mulai dari U12, Ya. U17, U20 itu kuat dibawa oleh klubnya masing-masing kayak Youth program lah. ya kayak klub U20-nya Chelsea, klub U17 kan ada tuh. Ada. Nah, itu kayak gitu mestinya. Sehingga nanti once itu kita nanti ketemu bibit emasnya banyak, jadilah generasi emas kayak Spanyol beberapa tahun ya. 2010. Itu kan 2010, kalau kita 2012. ngomong Spanyol itu kan itu lama programnya. Lama. Dari mulai dia 82 ketika belum ada apa-apanya dengan Italia 82 udah juara dunia itu. Zamannya pelatihnya Enzo Berzot itu. Dinozov. Enzo Berzot. Oh, Enzo Berzot. Enzo Berzot. Zaman itu saya ingat nama Enzo itu pemain Rossi. Uruguay namanya Enzo Francescoli. Oh, Enzo Francescoli ya. Kemudian pelatih Italia namanya Enzo Berzot. Nama Enzo itu kemudian anak-anak sekarang kalau lihat di raport di sekolah, nama Enzo itu. Nah, sekarang pelatih Enzo Maresca. Pelatih Chelsea. Pelatih Championship repot. Habis menang Championship, mental Championship-nya di bawah, Liga 2-nya di bawah. Nah, kalau itu nanti ini saya berharap Pak Erik secara program mungkin keras program mungkin lah saya support dengan harapan nanti bahkan saya tadi berujar sama istri saya nanti insya Allah kalau PSSI menang saya sudah nyiapin beli tiket ke Amerika atau ke Kanada satu keluarga. Saya doanya begitu kalau ini nanti menang saya bisa nonton Piala Dunia yang kita tonton orang Indonesia biasanya kan kita nonton orang lain. Kalau itu bisa menang dan itu doa saya selalu kalau ini euforianya masih. Nah, mudah-mudahan nanti Maret besok pas bulan Ramadan ini bisa kalau targetnya Kluivert draw ya syukur-syukur bisa nyuri menang. Draw di Australia atau menang nih Gus? Kalau feeling saya draw bagus. Syukur-syukur dengan berkahnya Ramadan doanya semua fans siapapun ya mau fansnya bonek, fansnya Persib, Jackmania, Viking semuanya doa semuanya baik-baik di bulan yang barokah mudah-mudahan tembus dan bisa ngalahkan Australia biar waktu lawan di sini 2 kali lawan Bahrain dan lawan Cina itu kita benar-benar bisa nanti pas takbiran lawan Bahrain itu bisa takbiran betulan. Amin. Takbiran betul bahwa. Berarti Gus Arifin optimis nih Indonesia lolos. Saya optimis. Berapa persen Gus? Saya kalau untuk yang langsung lolos itu saya taruh di angka 35-40. Kalau lolos ke babak berikutnya? Kalau yang urutan 34 saya masih di atas 60. Artinya kalau itu nanti harapan saya kalaupun lolos lewat jalur peringkat 34, harapan saya ya keberuntungannya adalah gitu ya. Kalau itu ada berapa slot kan? Iya. Kan ada 3 pemain baru lagi nih, Emil Audero. Emil kiper ya? Iya, kiper terus Letu PSI sama Jeon siapa ya, berarti ini kita punya 2 kiper yang mumpuni, 3 plus Nando ya. Atau kalau sama Nadio kalaupun Nadio diajak ya. Artinya kalau ada apa-apa dengan Bang Paes, ada si Emil. Ya, padahal kan bapaknya dulu nyinyir banget. Nyinyir ya. Tapi Emil nggak pernah ngomong apa-apa kan. Ya, itu soal nyinyir karena waktu itu mungkin euforianya beda ya. Mungkin bapaknya merasa nggak ada apa-apa di Indonesia. Soalnya gini, Gus, aku lucu waktu bapaknya ngomong nyinyir itu. Dia lupa kalau Itali kalau kiper bagus-bagus sampai pensiun, Donnarumma itu susah tergantikan. Iya. Walaupun cadangannya ada Alex Meher, Fede segala macam kan. Jadi gini, kalau saya lihat bola itu kan tadi ya. Filosofi saya ketika lihat bola itu seperti filosofi kehidupan. Ya. Jadi antara rencana, plan, kemudian do-nya, kemudian ceknya, actionnya itu kan harus terus menerus. Ya. Artinya kalau kita ngomong sebagai orang kehidupan kan ketika merencanakan, kita sudah rencanakan bagus ya coba kita jalankan programnya. Kita coba cek lagi program kita benar, oke. Nanti hasilnya Pak Insya Allah nggak akan menyalahi usaha. Siap. Tapi kalau kita mohon maaf, makanya saya juga kadang-kadang ngeritik juga kawan-kawan. Effortnya dikit, mintanya hasilnya gede. Itu menurut saya juga kalau logika ilmu manapun ya
Itu benar-benar beruntung banget ya. Yang dulu pernah dilakukan sebutlah Denmark ya, waktu Piala Eropa. Itu kan pemain pengganti gara-gara Yunani atau mana nggak bisa ikut. Yang juara Euro kan? Iya, juara Euro. Itu menurut saya itu beruntung betul itu. Udah dapat tiket gantiin. Iya, kipernya ini kan Peter Schmeichel. Tapi jangan salah. Waktu itu Denmark juga bagus. Bagus. Ada Laudrup Saudara. Iya. Olsen. Michel Laudrup ya. Iya, Michel Laudrup. Kira-kira itu Mas. Jadi mudah-mudahan saya sih berharap nanti saya sih kalau lagi di tanah suci ya, sebenarnya di Mekah atau di Madinah, itu doa saya simpel, ya Allah, saya pengen seneng menangkanlah timnas. Kalimatnya gitu, ya Allah saya pengen seneng menangkanlah Jazir. Kayak gitu-gitu. Artinya saya pengen seneng. Jadi cara seneng saya itu lihat kesukaan kita menang itu seneng. Ya artinya kalau bahasa saya kebalikannya juga sedih ya. Makanya saya kalau terakhir ini saya jarang bully teman-teman saya MU karena kita pernah 1 tahun lalu 11-12. Jangan kita Gus, kalau kami dong. Kami. Karena aku Liverpool. Dia Liverpool betul. Dia Liverpool lagi kedinginan. Ya, clear. Ya, jadi makasih ya Gus udah mengundang saya ke tempat kediaman Gus Arifin. Ya. Ini kalau nggak saya potong nih nggak akan habis-habis ini podcast ya nih. Makasih banyak ya Gus Arifin ya. Terima kasih banyak. Selamat podcastnya. Maksudnya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jangan lupa share karena kebetulan ada saya Gus Arifin. Ya, terima kasih.